Alright, dalam episode ini kita akan belajar bagaimana sebenarnya cara membuat role ataupun permissionnya. Namun kita tidak akan langsung ke UI-nya atau ke misalnya dashboard misalnya seperti itu. Tapi kita akan terlebih dahulu membuatnya dengan command line. Jika Anda tidak tahu, itu bisa sebenarnya. Nah, sekarang seandainya kita ingin membuat satu peran, misalnya super admin ataupun admin. Coba dulu kita buat di sini PHP Artisan, kita enter. Maka ketika Anda sudah install package yang baru saja kita install tadi, dia akan sudah ada di sini permission. Dia juga ada di sini permission cache reset, create permission, create role, permission show. Nah, seandainya kita buat di sini PHP Artisan, permission show, enter, maka tidak akan ada yang terjadi. Karena kenapa? Karena kita belum mempunyai apapun di database. Tapi seandainya kita buat satu role, misalnya PHP Artisan, permission, create role, misalnya seperti itu kan. Nah, di sini untuk name role-nya, Anda biasanya menggunakan hyphen, Anda bisa menggunakan misalnya camel case, tapi saya lebih prefer dengan menggunakan yang readable, contohnya pakai spasi. Jadi misalnya saya buat di sini super admin, itu sah-sah saja. Dan ketika Anda membuat seperti ini, juga tidak ada masalah. Anda buat seperti ini, juga tidak masalah. Dan saya prefer lebih seperti ini, jadi lebih readable dan easy to understand, gitu. Kira-kira seperti itu. Kita enter, maka sekarang role super admin created. Coba kita buat satu lagi. Dengan nama misalnya moderator misalnya, atau admin lah misalnya. Kita enter, maka di sini admin sudah terbuat. Dan seandainya kita cek di database, sekarang di sini sudah ada roles, di sini ada super admin dan juga admin. Bagaimana dengan permissionnya? Sama. Hanya saja kita buat di sini bukan create role, tapi create permission. Nah, seperti yang saya bilang, permission itu lebih ke perizinannya. Ya kan permission kan artinya perizinan gitu. Nah, bagaimana kita cara membuatnya? Ya buat aja apa yang Anda inginkan. Misalnya, apakah peran diizinkan membuat post, misalnya seperti itu. Atau jika Anda ingin membuat bahasa Indonesia, itu sah-sah saja, tidak ada masalah. Di sini saya hanya ingin general, maka saya buat di sini English. Oke? Di sini misalnya saya buat apakah peran atau user bisa membuat atau mengedit post, maka saya buat di sini edit post. Ya kan, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang seandainya saya buat di sini create post, ya kan, dan ke enter, maka permissionnya akan sudah dibuat yang ada di tabel permission yang ada di sini. Kita refresh, maka di sini ada create post. Nah, mungkin Anda bertanya di sini ada guard name namanya, ada web di sini. Jika ada roles-nya ada juga guard-nya untuk web gitu. Nah, itu kenapa? Nah, itu tergantung authenticated-nya. Anda menggunakan apa? Jika kita lihat pada config, di sini ada out.php, ya kan? Ada di sini yang namanya web, ada yang namanya API. Nah, ketika Anda menggunakannya API, maka di sini otomatis Anda bisa juga atur dengan menggunakan command line bisa juga, atau ketika Anda setup biasanya dari API, itu biasanya langsung jadi API. Jika Anda setupnya dari root ini dan kemudian Anda lihat API di sini. Nah, itu akan langsung jadi API. Namun ketika Anda misalnya buat rootnya di web.php, maka dia akan otomatis ke web guard name. Kira-kira seperti itu. Coba dulu kita buat satu role, tapi dia langsung sama permissionnya. Oke, bagaimana caranya? Itu sangat mudah sekali. Coba kita buat di sini PHP Artisan, permission, create role, dan coba kita buat di sini yang pertama writer misalnya, atau kita buat sini web, ya kan, dan di sini coba kita buat misalnya create post, ya kan, kita enter, maka sekarang jika Anda lihat di sini role writer created. Nah, jika Anda lihat di sini saya membuat create post lagi, ya kan, sementara kita sudah mempunyainya, namun kita cek database apakah dia ada. Coba kita lihat permission, dia tidak ada. Nah, itu pintarnya. Kenapa seperti itu? Ketika misalnya permissionnya sudah ada, dia tidak akan recreate the same permission. Kira-kira seperti itu. Begitu juga dengan role-nya. Nah, di sini tadi saya membuat role-nya writer, maka dia akan terbuat di sini. Namun seandainya saya buat di sini role-nya itu misalnya admin lagi, kita enter, maka jika ada role admin created, tapi jika kita cek di database, dia tidak akan masuk. Melainkan dia hanya melihat apakah aku ada, ketika aku ada, next, ketika misalnya tidak ada, aku buat baru. Kira-kira seperti itu. Itu clevernya permission ini. Nah, sekarang ketika misalnya kita ingin assign seorang user terhadap role yang sudah kita buat. Contohnya misalnya kita ingin buat Sri Rahayu menjadi seorang admin misalnya. Nah, mungkin Anda masih bingung caranya bagaimana. Tapi ketika Anda melihat tutorial saya yang di role permission, maka saya sudah menjelaskan di situ bahwa kita bisa membuat trait dan bisa kita panggil ke model yang kita butuhkan. Nah, sekarang ketika misalnya kita lihat pada user.php, itu adalah user model, di sini kita belum menggunakan apa-apa. Nah, bagaimana ketika misalnya kita buat di sini, ya kan, yang namanya hash role, yaitu adalah trait yang disediakan oleh package ini sendiri, yang sekarang jika Anda lihat di sini dia sudah mengimportnya otomatis. Dan jika kita lihat apa aja fungsinya, banyak sekali. Ada di sini buat hash role, ada di sini get role class, ada di sini yang namanya roles, ada di sini yang namanya scope role, ada yang namanya hash any role, kira-kira seperti itu. Nah, function ini bisa kita gunakan melalui user yang kita select.
Ya kan, seandainya sekarang saya save di sini, saya buka terminal kembali dan coba saya buat di sini PHP Artisan Tinker. Coba kita select user 2 ya. Coba kita buat sini user find 2 misalnya. Maka akan muncul Sri Rahayu. Nah, kita ingin membuat Sri Rahayu sebagai seorang admin. Nah, bagaimana caranya? Kita buat aja user, karena kita sudah mempunyai variabel yang tadi, jika kita enter di sini maka akan muncul dia. Kita buat sini user assign role. Nah, apa role-nya? Jika kita buat ABC, itu tidak akan bisa. Jika kita enter, maka di sini jika there is no role name ABC. Tidak ada peran yang namanya ABC. Kira-kira seperti itu. Namun ketika misalnya kita buat yang benar, misalnya admin, kita enter, maka jika Anda lihat sekarang Sri Rahayu sudah mempunyai role admin. Jika Anda ingat di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwasanya ketika kita menetapkan seorang user untuk role-nya, maka dia akan masuk ke model has role. Jika kita lihat di sini, role 2 mempunyai model. By the way, model ID ini adalah user ID-nya, kira-kira seperti itu. Atau apalah misalnya, atau Anda membuat tabel misalnya role and permission, kira-kira seperti itu. Maka dia akan masuk ke sini. Karena kita menggunakan users model, maka dia masuk ke sini, yaitu adalah 2. Oke. Bagaimana seandainya Irsyad kita ingin buat dia sebagai contohnya super admin misalnya. Coba kita buat sini. User, kita generate lagi user first di sini karena variabel yang tadi, yang user itu sudah menjadi Sri Rahayu. Nah, di sini kita akan masukkan ke user first biar supaya yang terselect itu adalah Irsyad. Nah, Irsyad saya ingin masukkan dia sebagai super admin misalnya. Saya buat di sini super admin. Kita enter, maka di sini jika kita lihat Irsyad sudah mempunyai peran sebagai super admin. Sekarang jika kita cek di database, maka di sini jelas bahwa 1 untuk 1. Ya kan, jika ada di sini role 1 untuk 1. Nah, bagaimana seandainya ini kan modelnya many to many atau more to many. Jadi setiap satu user bisa mempunyai banyak role ataupun setiap role bisa mempunyai banyak user. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi seandainya saya buat di sini user assign role misalnya admin, bisa juga. Ya kan, kita enter, maka di sini jika Anda lihat, kita lihat Irsyad dia mempunyai peran super admin dan juga admin. Nah, bagaimana kita ceknya di browser? Lebih tepatnya kan seperti itu. Tapi sebelum ke sana, coba dulu saya exit dulu yang ada di sini. Dan sekarang coba kita buat di sini PHP Artisan permission show. Kita enter. Maka jelas jika Anda lihat di sini ada admin, super admin, writer. Dan untuk create post, kebetulan kita tadi buatnya bersamaan. Artinya waktu kita membuat writer role ini, kita juga membuat yang namanya create post permission. Makanya dia otomatis ke sini. Walaupun seandainya tadinya mungkin Anda tidak ingat bahwa kita sudah membuat create post ini. Namun karena kita ingin memberikan permission terhadap role writer ini, maka kira-kira seperti itu caranya. Nah, mungkin Anda masih bingung juga bagaimana cara membuat atau memberikan permission terhadap role yang sudah ada. Contoh, jika kita lihat di sini, kita mempunyai admin dan super admin. Bagaimana seandainya untuk writer ini kita ingin tambah permissionnya? Nah, jika kita lihat di database, kita mempunyai permission masih 1. Coba kita buat beberapa lah. PHP Artisan permission, kita buat di sini misalnya create permission, namanya adalah show users, misalnya seperti itu. Kita enter dan coba kita buat satu lagi permission dengan nama delete post misalnya, kira-kira seperti itu. Dan sekarang jika kita buat permission PHP Artisan permission show, maka sekarang kita mempunyai di sini delete post dan show users. Namun untuk perannya kita belum mempunyainya. Yang mempunyai peran hanyalah writer di sini. Oke, kita akan assign dulu. Jadi caranya bagaimana? Saya tidak tahu di Tinker apakah bisa langsung diselect untuk role-nya. Coba kita tes dulu. PHP Artisan Tinker. Coba kita buat di sini role. Kita buat sini role first misalnya. Kita enter. Ya, di sini jika Anda lihat kelas role-nya itu tidak ditemukan hanya karena di sini kita menggunakan Tinker. Namun ketika kita menggunakan misalnya browser, coba kita pergi ke web.php, ya kan? Nah, untuk root ini kan perginya ke welcome, ya kan? Coba dulu kita pergi ke welcome, ya kira-kira ini dia. Nah, seandainya saya buat di sini, oke, maka kita refresh di browser, maka di sini oke. Nah, di sini coba misalnya saya buat role, kita buat sini role model, dan jika kita lihat dia sudah memasukkan otomatis ini untuk Spatie permission model role. Dan coba kita select di sini parse. Ya kan, ya itu jika kita di dia sekarang di sini, yang keluar adalah Anda ingin yang pertama apa, itu super admin atau admin ya, saya lupa. Coba kita cek aja lah. Kita lihat adalah super admin. Nah, bagaimana seandainya kita buat di sini find ID 2? Yang muncul adalah harusnya admin. Nah, sekarang saya ingin seorang admin bisa melihat user ataupun menghapus post. Coba kita buat di sini. Role
Ya kan kita buat di sini give permission to apa aja permission kita. Jika Anda ingat kita membuat permission yang itu adalah create post bisa, dan kita ingin juga dia bisa delete post. Maka kira-kira seperti itu caranya. Bisa membuat array seperti ini karena dia menggunakan teknik 3 dot, bisa juga tidak. Nah, sekarang jika kita uncomment dulu role ini, kita refresh di browser, maka jika Anda tidak ada yang terjadi, namun sekarang jika kita lihat di terminal, exit, PHP artisan, permission, show, maka di sini jelas jika Anda lihat seorang admin bisa membuat post dan juga menghapus post. Nah, sebenarnya kebanyakan sistem itu menggunakan by role, ya bukan by user. Jadi misalnya kita membuat sebuah role super admin, dia bisa ngapain aja. Nah, kita buat role misalnya writer, nah dia bisa ngapain aja. Kita buat misalnya role-nya itu moderator, dia bisa ngapain aja. Nah, biasanya seperti itu. Jarang sekali ada sistem yang menentukan permission-nya dari orangnya sendiri. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk perannya biasa gitu, tapi kalau untuk permission-nya tidak. Biasanya permission itu digenerasi dari role apa dia. Kira-kira seperti itu. Nah, saya rasa untuk tekniknya Anda sudah mengerti. Namun mungkin Anda belum mengerti bagaimana seandainya kita ceknya di browser ataupun di navigasi kita. Nah, untuk sekarang yang punya role hanya Sri Rahayu dan juga Irsyad. Nah, jika kita lihat di database, nah coba kita lihat pada model hash role, di sini ada user 1 dan user 2. By the way, jika kita lihat di sini sekarang di browser, kita buat dulu dia ke welcome lagi ya. Return view welcome. Coba kita uncomment dulu semua ini. Akan kita refresh di browser. Sekarang coba kita home. Dan jika kita lihat di sini, memang tidak ada permissionnya hanya karena kita belum membuatnya. Tapi seandainya pun kita buat, coba kita pergi ke resources, view, dan di sini ada layer di app.php. Coba kita scroll ke bawah. Ya, coba dulu kita buat di sini saja ya. Coba kita copy yang ada di sini, kita paste dia di sini. Nah, dari sini saya ingin menunjukkan yang punya role misalnya. Mantapnya di sini, karena kita menggunakan permission itu, kita bisa melakukan can di sini. Nah, jika Anda tidak tahu bagaimana cara membuat seperti ini, Anda bisa langsung lihat bagaimana cara membuatnya di seri role and permission di Parsinta. Namun untuk sekarang jika kita buat di sini can create post, maka coba kita buat di sini n can, dan coba ini kita ganti dulu menjadi misalnya create a post misalnya. Dan sekarang coba kita buat di sini hash saja. Refresh di browser, maka di sini tidak muncul. Kenapa? Karena Taylor-Rothwell tidak punya permission untuk membuat post. Namun ketika misalnya kita login, misalnya sebagai writer, karena kita bisa membuat post untuk role-nya, maka itu bisa. Coba saya login di sini sebagai Ayu misalnya. Dan jika kita lihat di sini ada create a post. Kira-kira seperti itu. Dan seandainya saya login sebagai Irsyad, tetap ada. Kenapa? Karena seorang Irsyad adalah seorang admin. Maka jika kita lihat dia di database, untuk role has permission. Jadi ini role-nya, ini permission-nya. Nah, seorang admin bisa mempunyai permission 1, yaitu adalah membuat post. Nah, seorang admin juga mempunyai permission 3, yaitu adalah jika kita lihat itulah delete post biasanya. Ya kan jika kita lihat di sini. Oke. Tapi sebenarnya teknik ini tidak betul. Bagaimana seandainya seorang user tidak mempunyai peran sama sekali? Maksudnya gini, bagaimana seandainya seorang user mempunyai peran, namun dia tidak mempunyai permission untuk membuat post? Maka ini akan fail. Nah, coba seandainya saya buat di sini terminal, saya akan buat di sini PHP artisan tinker, dan coba dulu kita buat Taylor-Rothwell sebagai super admin. Oke, kita buat sini user. Kita find di sini ID-nya itu adalah 3 karena yang punya ID 3 itulah Taylor-Rothwell, dan di sini saya akan buat assign role, kita buat di sini misalnya super admin. Anda tahu super admin tidak mempunyai apa-apa. Mau itu edit artikel, delete post misalnya seperti itu, atau show user, dia tidak punya peran untuk itu. Namun sekarang jika kita login sebagai Taylor-Rothwell, maka menu itu akan tidak ada lagi. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai permission. Tapi seandainya kita assign misalnya Taylor-Rothwell ke role misalnya writer, baru dia bisa. Kita enter, maka jika kita refresh, maka di sini akan muncul dia. Karena seorang writer bisa membuat sebuah post. Oke, saya rasa Anda mengerti untuk itu, namun bukan di situ poinnya. Intinya kita ingin membuat di sini, apakah dia mempunyai role? Oke, apakah dia mempunyai role? Ketika misalnya dia tidak mempunyai role, maka dia tidak akan mempunyai akses untuk masuk ke dashboard. Jika dia mempunyai role, maka dia bisa masuk. Kira-kira seperti itu. Bukan cara ngeceknya itu seperti ini. Nah, bagaimana cara melakukannya? Kita akan melihatnya di video berikutnya. I see you then.